Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Batam, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Saya Dedi Suhendri, SPD, asal tugas SMP Negeri 47 Batam. Saya Adiswatul Hidayati dari SMP Negeri 11 Kota Batam. Saya Rismauli Elvina Purba dari TK Negeri Pembina 4 Kota Batam. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Risma. Selamat pagi Bu Ani. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, puji Tuhan, luar biasa. Pagi yang cerah Bu Anis. Ya, alhamdulillah ya Bu Isma. Iya, Bu. Bu Isma, saya mendengar Ibu akan melakukan coaching. Benar Bu? Iya, benar Bu. Saya akan melakukan coaching hari ini. Pak Dedi sudah bertanya kemarin apakah saya ada waktu untuk melakukan, beliau ada yang mau diobrolkan. Nah, jadi hari ini rencananya kami akan melakukan coaching. Baiklah Bu. Di sini saya akan melakukan observasi ya Bu ya, Iya, mengenai proses coaching yang akan Bu Risma lakukan terhadap Pak Dedi ya Bu ya. Iya, betul. Sebelum melakukan coaching Ibu, kita akan mendiskusikan terlebih dulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan ketika saya mengamati Ibu melakukan coaching Pak Dedi nanti. Berkenan Ibu? Baik Bu, terima kasih banyak loh Bu Anis sudah menyempatkan waktu menjadi observer pada coaching saya kali ini. Nah, sama-sama Ibu. Nah, jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching ya Bu ya. Iya. Nah, Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching itu menggunakan alur tirta seperti menerapkan kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi begitu ya Bu ya. Nah, Iya, betul Bu. baik Bu. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Bu. Mohon maaf ya Bu Isma. Silahkan Bu Anis. Kira-kira kompetensi apa ya Bu yang ingin Ibu kembangkan saat melakukan coaching terhadap Pak Dedi nanti Ibu? Iya Bu, saya pada coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi coaching untuk saya bisa mendengarkan dengan aktif. Saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan saya akan berusaha untuk hadir penuh untuk coaching kali ini Bu. Baiklah Bu Risma, nanti saya akan bantu mengamati ya Bu ya. Iya. Kemudian dari ketiga yang sudah Ibu sebutkan tadi, kira-kira kompetensi yang mana ya Bu yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Iya Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Saya ingin supaya melalui pertanyaan-pertanyaan itu, coach saya akan dapat mengembangkan kreativitasnya, akan dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi saat ini. Oh iya Ibu, berarti nanti saya akan fokus pada kompetensi yang akan Ibu kembangkan ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, baiklah Bu Isma. Nah, untuk indikator apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat melakukan coaching dengan Pak Dedi nanti? Iya, indikator yang saya harapkan dari kegiatan kali ini bahwa saya itu dapat membantu coaching untuk mendengarkan permasalahan yang dia hadapi, lalu kemudian saya akan mengidentifikasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh coaching, lalu memancing coaching supaya menemukan solusi-solusi yang positif yang bisa dikembangkan, yang bisa dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh coaching, sehingga akan membantu menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapinya. Baiklah Bu, kalau begitu. Nanti setelah ini Ibu silahkan melakukan coaching terhadap Pak Dedi. Semoga
lancar. Semangat ya Bu Isma, Semangat, sampai Bu. ketemu lagi nanti pasca coaching ya Ibu ya. Oke Ibu, selamat pagi Bu Isma. Selamat pagi juga Bu Anis. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Selamat pagi Bu Risma. Selamat pagi Pak Dedi. Apa kabarnya Bu Risma? Wah, luar biasa Pak. Bapak sehat juga Pak? Alhamdulillah sehat Bu Risma. Iya Pak. Ini Bu Risma, ada waktu luangnya sebentar nggak Bu? Oh iya Pak, saya ada waktu mungkin sekitar 15 menit sampai 20 menit Pak Dedi. Iya Bu, ini Bu, saya di kelas dalam belajar itu Bu, anak-anak itu kayaknya gimana ya Bu ya? Kayaknya bosan belajar sama saya Bu. Kadang dia melihat ke saya, tapi kayaknya pikirannya ke yang lain. Kira-kira itu Bu, gimana Bu ya? Permasalahannya itu bisa saya selesaikan Bu? Oh gitu. Jadi Pak Dedi sekarang sedang ada pikiran ya Pak ya tentang murid-murid Iya Bu. yang sulit berkonsentrasi pada saat Benar, Bu. belajar. Iya benar Bu. Oh gitu ya. Pak, kalau boleh tahu kira-kira bagaimana Bapak menilai bahwa murid-murid ini mengalami kesulitan dalam belajar? Iya Bu, ini Bu, kadang ketika saya lagi menerangkan Bu, anak-anak di belakang ngobrol Bu, ya kan. Kadang ada beberapa anak itu Bu sampai tertidur Bu, pada saat saya menjelaskan pelajaran di dalam kelas Bu. Oh gitu. Nah, jadi Pak Dedi, kira-kira Bapak Dedi mengharapkan apa nih dari pembicaraan kita hari ini? Saya mengharapkan anak-anak ketika belajar dengan saya, anak-anak ini fokus, kemudian merasa senang juga Bu menerima materi yang akan saya berikan seperti itu Bu. Iya ya, jadi Pak Dedi menginginkan dari pembicaraan kita kali ini, Pak Dedi akan menemukan bagaimana membuat anak-anak itu untuk fokus belajar ya Pak ya. Iya. Nah, Pak Dedi, dari permasalahan ini, kalau saya ataupun kalau kita membuat bahwa anak-anak yang aktif, kemudian yang selalu giat dalam belajar itu di angka 10. Nah, anak-anak yang Bapak sedang fokuskan ini, dia berada di angka berapa, Pak? Untuk saat ini Bu, dari angka 1 sampai 10 itu kira-kira mungkin angka 5 Bu. Angka 5, iya, Bu. ya Pak ya, baik Pak. Nah, anak-anak ini berada di angka 5. Nah, selama ini ataupun waktu-waktu belakangan ini setelah Bapak melihat kesulitan yang mereka hadapi ataupun mereka tidak fokus, apa langkah-langkah yang sudah Bapak buat untuk anak ini Pak? Rencana saya Bu untuk agar anak ini fokus belajar kepada saya Bu, saya akan mencoba sebelum belajar itu saya mencoba ice breaking Bu, ice breaking. Jadi mereka supaya lebih bersemangat. Kemudian Bu, saya akan mencoba metode atau strategi pembelajaran yang berbeda dari sebelum-sebelumnya Bu, agar mereka lebih aktif Bu dalam pembelajaran, bisa berkomunikasi ke teman mereka sehingga mereka tidak merasa bosan seperti itu Bu. Iya, bagus sekali ya Pak. Jadi Bapak ingin membuat suasana belajar yang berbeda ya Pak Iya, ya. Bu, benar. Nah, kira-kira Bapak boleh merincikan ini kira-kira apa hal-hal ataupun langkah yang pembelajaran yang seperti apa yang Bapak katakan itu berbeda? Pertama dalam awal pembelajaran Bu ya kan, saya akan mencoba melihat kesiapan anak ini dulu Bu dalam belajar. Apakah memang benar-benar siap? Kalau memang ada permasalahan ya saya mencoba menyelesaikan dulu. Kemudian kalau anak-anak ini sudah siap mulai belajar, tentu langkah pembelajaran berikutnya itu mengenai strategi pembelajaran Bu, sehingga anak ini menjadi terfokus kepada saya Bu. Baik Pak Dedi, sudah baik sekali ya apa yang ingin Bapak terapkan di sekolah. Nah, kira-kira Pak, dalam hal untuk menaikkan minat anak belajar tadi, siapa yang dapat membantu Bapak untuk mensukseskan rencana Bapak ini?
Tentunya kepala sekolah Bu ya, tentu kepala sekolah mempunyai peranan penting sehingga di dalam ruangan itu kan ada fasilitas yang mendukung seperti proyektor Bu ya kan, sehingga saya bisa menampilkan materi yang ya ada penuh warna-warni, ada gerakan-gerakan sehingga mereka tidak merasa bosan dan ikut memperhatikan. Kemudian juga Bu, wali kelas Bu, karena wali kelas kan orang tua mereka kedua di sekolah, sehingga saya meminta tolong kepada wali kelas ini agar memberikan nasihat kepada anak-anak Bu bahwa anak-anak itu ada waktunya bermain, ada waktunya belajar Bu. Ketika saya belajar, saya berharap wali kelas ini menyampaikan kepada anak-anak ini untuk fokus belajar untuk masa depannya Bu. Gitu. Iya, iya. Jadi rencana Bapak bahwa Bapak akan berkolaborasi ya Pak Iya, ya Bu. dengan kepala sekolah, Benar, Bu. dengan wali kelas juga. Benar. Nah, baik sekali memang rencana yang sudah Bapak pikirkan. Nah, kira-kira kapan Bapak akan berbicara kepada kepala sekolah dan kepada wali kelas ini Pak? Rencana saya ini kan hari Sabtu Bu ya kan, Iya. Minggu kan libur. Jadi rencana saya hari Senin setelah upacara saya menghadap langsung kepada sekolah Bu. Kemudian kalau wali kelasnya Bu, mungkin saya bisa bayar telepon Bu ya kan, sehingga hari Senin itu wali kelasnya bisa mengadakan bimbingan kepada anaknya untuk agar permasalahan yang saya hadapi itu uh, bisa selesai gitu Bu. Oh iya Pak. Nah dari rencana-rencana yang sudah Bapak utarakan tadi, Bapak sudah dalam waktu dekat ya, Iya hari benar. Senin ya Pak ya, Iya benar. untuk mengadakan pertemuan dengan kepala sekolah dan Iya. juga berbicara dengan wali kelas. Benar, Bu. Nah tadi kan di awal kita menempatkan posisi anak ini tadi pada nilai 5. Nah Iya. setelah nanti rencana ini Bapak lakukan, Bapak mengharapkan anak ini akan berada pada nilai berapa, Pak? Setelah rencana ini saya lakukan, saya kira-kira nilai 8 9 Bu. Ya. Karena kan semua itu kan butuh proses Bu, apalagi siswa di kelas saya itu sekitar 47 orang Bu kan, jadi semua butuh proses ya untuk mencapai hasil yang ideal seperti itu. Iya. Luar biasa itu, Pak. Ya, langkah yang sudah akan Bapak lakukan bila mencapai nilai 8 atau 9 itu suatu pencapaian yang kita sangat harapkan ya Pak ya. Mudah-mudahan Bu, Iya, baik. Semoga Bapak nanti semangat dalam membuat perubahan supaya anak ini bisa lebih semangat lagi dalam belajar ya Iya, Pak. Bu. Nah, dari kegiatan percakapan kita ini Pak, kira-kira apa yang sudah Bapak peroleh? Yang saya peroleh adalah ada penyelesaian Bu, penyelesaian dari apa yang menjadi beban pikiran saya mengenai bagaimana saya mengajar dan bagaimana anak-anak ini fokus untuk belajar kepada saya gitu Bu. Iya, bagus sekali Pak. Jadi Bapak sudah menemukan solusi ya untuk permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Saya berharap kegiatan Bapak nanti ke depan untuk memberikan pelayanan yang terbaik, menarik minat anak untuk belajar, berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan wali kelas dari anak ini, itu boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih Bapak sudah mengutarakan permasalahan Bapak dan semoga cepat selesai ya Pak ya. Saya pun juga terima kasih sehingga dengan saya berkomunikasi, berbicara dengan Ibu, yang menjadi keresahan saya telah hilang. Iya. Jadi untuk kedepannya saya ingin mendapatkan kabar Pak tentang keberhasilan Bapak, cerita-cerita bagaimana Bapak nanti menerapkannya dan bagaimana perubahan yang akan terjadi kepada anak didik kita ya Pak. Ya, Bu, terima kasih. Iya. Terima kasih atas waktu luangnya Bu ya. Sama-sama Pak Dedi. Ya, selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Dedi. Selamat pagi Bu Isma. Selamat pagi Bu Anis. Saya melihat Ibu udah berseri-seri nih ya setelah melakukan coaching dengan Pak Dedi tadi ya Bu ya. Iya betul Bu. Kalau boleh
saya tanya Bu, bagaimana tadi proses coaching yang sudah dilakukan terhadap Pak Dedi tadi Bu? Iya, saya tadi sudah melakukan coaching kepada Pak Dedi. Ketika Pak Dedi menceritakan permasalahan yang dihadapi, saya mencoba mendengarkan dengan baik Bu tadi apa yang menjadi keluh kesah dari Pak Dedi. Lalu kemudian saya mencoba menanyakan tujuan dari pembicaraan yang kami lakukan. Lalu kemudian saya juga mencoba mengidentifikasi apa saja yang menjadi keluh kesah atau permasalahan yang dihadapi oleh Pak Dedi. Begitu. Iya Bu. Nah, bagaimana perasaannya Bu setelah melakukan coaching dengan Pak Dedi Bu? Iya, saya merasa senang ya Bu. Akhirnya Pak Dedi menemukan solusi dari permasalahannya, dan itu cukup membuat saya merasa bahwa saya ikut merasa menikmati keberhasilan dari Pak Dedi itu tadi. Iya Ibu. Ada lagi Ibu? Ya, saya senang bahwa saya bisa mendampingi teman saya untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam pembelajaran yang dihadapi. Iya, alhamdulillah ya Bu Isma. Nah, saya tadi juga sudah melihat dan mengamati ketika Ibu melakukan coaching terhadap Pak Dedi dengan pendekatan Tirta, yaitu sudah mengidentifikasi tujuan, sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah. Saya melihatnya sudah bagus sekali Ibu, dan lengkap ya, lengkap sampai terakhir tanggung jawab tadi ya Bu Isma ya, itu sudah Ibu lakukan. Nah, kira-kira kompetensi coaching yang mana lagi ya Bu ya, yang nanti ke depannya pengen Ibu kembangkan ketika melakukan coaching selanjutnya? Iya Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi untuk membuat pertanyaan berbobot. Karena menurut saya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, saya bisa membantu coach saya untuk berpikir kreatif, untuk menemukan hal-hal apa saja yang masih bisa untuk menambah potensi dirinya, itu memunculkan potensi diri yang seutuhnya dari coach saya Bu. Oke Ibu, gitu ya Bu ya. Terus apa kira-kira indikator ketercapaian yang sudah Ibu capai pada saat melakukan coaching tadi? Iya Bu, saya merasa bahwa indikator yang sudah saya capai tadi, saya bisa memaksimalkan potensi dari coaching. Saya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan juga saya merasa bahwa saya juga sudah membantu dengan kehadiran penuh. Saya sudah mendengarkan dengan baik permasalahan dari coaching, dan berusaha penuh untuk menjalin kemitraan dengan coaching. Oke Ibu, semuanya sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Semoga ke depan ketika Ibu melakukan coaching lebih meningkat lagi kemampuan dan potensi Ibu. Ada lagi kira-kira Bu yang ingin dibahas atau kita bicarakan? Saya kira cukup Bu. Terima kasih banyak Bu Anis sudah menjadi observer pada coaching saya hari ini Bu. Baiklah, kalau tidak ada lagi kita cukupkan diskusi kita pagi ini ya Bu ya. Semangat untuk kedepannya, semoga coaching selanjutnya lebih meningkat ya Bu ya, potensi-potensi Ibu ataupun coaching ya Bu ya. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu Anis untuk waktunya. Selamat pagi Selamat Bu pagi, Risma. Bu.